Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan penonton yang berbahagia, kajian kitab kita selanjutnya yaitu kita akan membicarakan sebuah kitab Arab Melayu yaitu Parukunan Besar yang dikarang oleh Haji Abdul Rashid. Dalam pembicaraan ini kita bagi dua. Yang pertama kita sedikit membicarakan tentang penulisnya atau pengarangnya. Yang kedua kita akan membicarakan tentang buku Parukunan Besar ini. Nah, baiklah, yang pertama kita bicarakan ya, Abdul Rashid itu lahir pada tahun 1894 Masehi di Pekapuran Amuntai dari keluarga yang sederhana. Nah, keluarganya sederhana, kebetulan beliau itu adalah anak tunggal. Karena anak tunggal itu begitu disayangi orang tuanya dan benar-benar dididik sesuai dengan pendidikan agama Islam. Nah, itu beliau pada usia 7 tahun sudah khatam Al-Quran. Nah, kemudian pada masa itu anak-anak sekolah, banyak sekolah ke sekolah Belanda Islam di sekolah, sedang beliau sekolah di agama. Jadi ada beda, yang lain sekolah umum, sidin sekolah agama sesuai. Nah, jadi sekolah agama di kampung sekitarnya. Nah, jadi dia sangat rajin belajar agama tersebut, yaitu agama Islam. Nah, kemudian beliau belajar dengan jalan kaki, menempuh jarak itu kepada tuan guru. Nah, kemudian terkadang menggunakan rakit bambu atau rakit dari gadang pisang kalau kebetulan banjir atau apa, itu hanya itu alat yang digunakan. Nah, kemudian setelah beliau itu ingin rasanya menambah lagi ilmunya, jadi belajar bukan saja di sekitar kampung, lalu beliau ingin belajar keluar kampung itu kan. Minta izin kepada orang tuanya, lalu beliau diberi izin. Nah, lalu beliau menuntut ilmu agama kepada itu kepada tuan guru Haji Umar Awang Padang Kalua, itu jaraknya kan 40 kilometeran. Kemudian kepada tuan guru Haji Ahmad di Sungai Bandar Amuntai, itu 3 kiloan lebih. Nah, lalu kepada tuan guru Haji Japri bin Haji Umar di Teluk Batung Alabio, itu jaraknya 88 kilometeran dari rumah. Nah, dan tuan guru Haji Abdul Rahman Pasungkan di Negara, itu 40 lebih jaraknya juga itu kan. Nah, jadi selama belajar itu beliau begitu tekun, juga menambah wawasan dengan belajar sendiri, itu self study itu kan, belajar sendiri. Nah, beliau juga begitu tertarik dengan penjelasan dari para gurunya yang selalu bercerita tentang pendidikan di Mesir. Nah, jadi beliau ingin sekali sekolah itu kan di Mesir. Jadi lalu oleh orang tuanya itu itu dikabulkan saja itu kan. Tapi sebelumnya karena beliau itu sudah berusia 20-an ceritanya, lalu dikawinkan. Lalu beliau itu dikawinkan dengan gadis bernama Siti Fatimah. Siti Fatimah bersaudara satu orang, yaitu Abdul Qadir. Nah, ayah bunda dari kedua bersaudara itu adalah Abdurrahman Siddiq dan Masayo. Jadi orang yang berada atau orang yang kaya di kampung itu. Nah, yang Abdurrahman Siddiq itu dengan istrinya Masayo itu, lalu karena kaya juga terpandang di masyarakat. Kenapa terpandang? Karena beliau suka menolong orang lain, suka berbuat sosial. Nah, itu lalu selanjutnya dari perkawinan beliau itu melahirkan 6 orang anak. Nah, pertama Jahrah, kemudian Muhibbah, Ramli, Juhrah, Asnah, dan Ahmad Nabhan. Jahrah dan Ramli itu meninggal waktu kecil, sedang Asnah dan Ahmad Nabhan
merupakan anaknya yang diperoleh setelah pulang dari Mesir. Nah, selanjutnya kita katakan beliau lalu menuntut ilmu ke negeri Mesir. Hanya satu-satunya beliau dari Indonesia yang menuntut ilmu di Al-Azhar Mesir itu. Satunya lagi teman beliau Haji Mansur yang berasal dari Johor Malaysia. Nah itu. Jadi beliau berangkat ke Mesir pada tahun 1912. Nah itu. Nah selama 10 tahun di sana beliau mendapat syahadah alamiah li ghuraba. Syahadah al-alamiah lil ghuraba. Itu berarti semacam kalau sekarang S3 itu pendidikan beliau semacam itu. Nah, jadi singkatkan sajalah, jadi selama 10 tahun. Jadi 1922 beliau pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air. Nah, itu pulang ke tanah air dengan maksud ingin mengembangkan ilmu itu di masyarakat. Nah, lalu setelah sampai di masyarakat itu pada tahun 1922 tepatnya pada 13 Oktober tepatnya dengan 12 Rabiul Awal 391 Hijriah, beliau itu mulai membuka pengajian di rumah. Dengan sistem hilqah, artinya sistem berkeliling. Muridnya itu kan gurunya di tengah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, berkeliling. Nah, karena kemudian memberikan pelajaran karena beliau yang ilmunya sudah tinggi. Nah, kemudian dengan sistem membacakan satu kitab, seperti dulu pernah saya belajar seperti itu, oleh guru dibacakan satu kitab lalu dijelaskan itu kan. Nah, tentu saja boleh para muridnya itu bertanya ke itu kan. Ternyata pendidikan yang dilakukan itu menarik minat. Nah, apalagi kan orang sudah tahu bahwa dia itu lulusan di Mesir itu kan, banyak yang berminat. Jadi dari rumah karena tidak muat, lalu pada tahun 1924 dibangunlah musala. Nah, musala atau langgar itu kan. Nah, letaknya di tepi Sungai Tabalong atau di pinggir sungai. Nah, dari sini juga ternyata bertambah terus. Nah, itu kan meskipun pengajian beliau dilakukan hanya hari Sabtu dari jam 10 sampai zuhur, jadi berjamaah bersama. Jadi di rumah tidak muat. Lalu pada tahun 1924 tadi kan 22 dibangunlah musala itu kan. Musala yang tidak jauh dari rumah beliau, juga letaknya di pinggir sungai. Nah, jadi kemudian muridnya semakin banyak di musala itu. Lalu pada tahun 1926 itu dibangunlah lagi gedung itu kan. Dibangun gedung yang berlokasi di Jalan Amonte Tanjung karena muridnya semakin banyak, musala tidak mampu lagi menampung atau kemudian dibangunlah di pinggir jalan Tanjung Muntai gedung sekolah itu kan yang sebanyak 6 lokal berbentuk O. Jadi di tempat itu ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah itu kan. Nah itu jadi dibangun 6 lokal dengan ukuran 7x8 itu kan. Jadi di sana tentu saja biaya banyak itu kan, itu kan. Lalu masyarakat pada membantu sehingga mencapai 7.000 gulden itu kan. Kemudian sekolah tadi pada tahun 1928 merasa perlu untuk secara resmi memberi nama sekolah. Mulanya kan tidak diberi nama, hanya tempat belajaran saja atau tempat belajar saja. Lalu dinamailah perguruan Islam dengan Arabic School, artinya sekolah Arab. Tingkat pelajaran ditambahkan dengan tingkat aliyah. Jadi mulanya tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, lalu tingkat aliyah itu kan. Nah, jadi kenapa dinamakan jadi Arabic School? Karena itu sekolahnya Arab ya kan, sistem pesantren juga untuk menyaingi sekolah Belanda, Holland and Landscape School itu kan, atau HIS
Nah, jadi